Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah dan selamat datang di Repedians ID. Tak terasa 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, merupakan hari raya kedua yang dirayakan oleh umat muslim seluruh dunia. Dan tentunya Hari Raya Idul Adha sangat identik dengan yang namanya ibadah kurban. Setiap hari raya Idul Adha pasti ada yang namanya kurban. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kurban. Inilah 5 fakta mengenai ibadah kurban. Jika kamu selama ini beranggapan bahwa kata kurban itu berarti menyembelih hewan, maka itu salah. Kurban berasal dari kata bahasa Arab yaitu qaruba yaqrabu, yang berarti dekat. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, hewan kurban disebut dengan istilah udhiyah atau ad-dhahiyah dengan bentuk jamaknya al-adhahi. Kata ini diambil dari kata duha, yaitu waktu matahari mulai tegak, dan disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 7 sampai pukul 10. Jadi hubungan kurban dengan udhiyah adalah hewan kurban, yakni bisa berupa unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub. Takarrub berasal dari kata kurban, yang juga berarti pendekatan diri kepada Allah. Prosesi kurban sejatinya bukan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, melainkan Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam. Pada saat itu Habil sebagai seorang peternak memberikan ternak terbaiknya untuk dikurbankan, sedangkan Qabil sebagai seorang petani memberikan hasil panen yang buruk, dan kurbannya ditolak oleh Allah. Itulah sebab dalam berkurban kita diharuskan ikhlas dan memilih hewan terbaik atau tanpa cacat. Tidak hanya agama Islam, agama Yahudi yang merupakan bagian dari agama Abrahamik juga melaksanakan prosesi kurban dengan sebutan kurbanot. Kurbanot dalam Yahudi adalah istilah untuk pengorbanan yang dideskripsikan dan diperintahkan dalam Torah. Korban yang biasa dikorbankan adalah binatang seperti domba atau kerbau, dan sering dimasak dan dimakan oleh pemberi persembahan, dengan sebagian diberi ke Kohanim dan sebagian dibakar di mezbah atau altar. Ritual ini dilaksanakan pada tanggal 10 Tashri dalam kalender Ibrani yang disebut dengan Hari Raya Yom Kippur. Sedangkan umat Islam merayakan pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah. Bedanya dengan ajaran Islam, ajaran Yahudi tidak hanya melaksanakan kurban dengan hewan, tapi juga dengan buah-buahan, dupa, dan sereal. Pada Haji Wada, Rasulullah SAW pernah berkurban sebanyak 100 ekor unta. 63 ekor disembelih Rasul dan 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jumlah 63 ini juga merupakan firasat, yang mana beliau akan meninggal pada usia 63 tahun, sama seperti jumlah hewan yang dikurbankannya. Fakta lain juga menyebutkan bahwa tidak ada prosesi kurban di Saudi. Bukan berarti tidak ada ibadah kurban, melainkan prosesi gotong royong seperti di tanah air jarang sekali dijumpai di sana. Di sana bagi siapa yang ingin berkurban cukup memberikan uang bagi penyedia jasa, dan daging kurban pun diekspor ke negeri-negeri yang membutuhkan. Berhubung rakyat Saudi makmur sejahtera. Berdasarkan penelitian Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim dari Universitas Hannover, Jerman, membuktikan dari hewan yang disembelih dengan cara Islam tidak merasakan sakit dan dagingnya memenuhi prinsip Good Manufacturing Practice atau GMP. Itu juga karena cara Islam memberikan syarat agar menyembelih hewan dengan pisau yang sangat tajam dan dengan cara yang cepat. Lalu bagaimana dengan hewan yang meronta-ronta? Hasil penelitian Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim justru membuktikan sebaliknya, yakni bahwa pisau tajam yang mengiris leher ternyata tidak menyentuh saraf rasa sakit. Oleh karenanya, kedua peneliti ahli itu menyimpulkan bahwa sapi meronta-ronta dan merenggang otot bukanlah sebagai ekspresi rasa sakit, melainkan sebagai ekspresi keterkejutan otot dan saraf, yaitu pada saat darah mengalir keluar dengan sangat deras. Nah, demikian 5 fakta mengenai ibadah kurban. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share, serta juga subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.